Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Aryana, MPM 1914342231, kelas 4I, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan tentang taharo, wudu, serta tayamum. Pengertian taharo ialah merupakan salah satu syarat dalam melakukan suatu amal ibadah, terutama dalam sholat, haji, dan sebagainya, baik itu bersuci dari hadis kecil maupun bersuci dari hadas besar, karena setiap amal ibadah yang kurang salah satu syaratnya, maka amal ibadah itu kurang sempurna. 2. Pengertian wudu. Wudu merupakan bahasa berarti baik atau bersih. Sedangkan menurut istilah, wudu adalah membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki yang sebelumnya didahului dengan niat serta dilakukannya dengan tertib. Wudu ialah membasuh bagian tertentu yang boleh ditetapkan dari anggota tubuh dengan air sebagai persiapan bagi seorang muslim untuk menghadap Allah mendirikan sholat, dan suatu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum seseorang mengerjakan sholat. Ketiga, pengertian tayamum. Menurut bahasa, tayamum berarti menuju ke debu. Sedangkan menurut pengertian syariat, tayamum adalah mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan niat untuk mendirikan sholat. Tayamum dapat dilakukan jika kita berada di tempat yang tidak ada airnya, maka kita dapat sholat dengan tayamum. Ada beberapa pengertian tentang tayamum, yaitu menurut Hanafiyah, kedua menurut Malikiyah, ketiga menurut Syafi'iyah, dan keempat menurut Hanabilah. Tayamum menurut Hanafiyah yaitu niat ketika mengusap wajah sampai rata, mengusap kedua tangan sampai siku. Imam Hanafiyah berpendapat bahwa semua jenis yang termasuk bagian bumi seperti debu, pasir, batu, dan lainnya dapat digunakan tayamum. Menurut Imam Hanafiyah, diwajibkan niat di dalam tayamum. Tidak dapat mensucikan sehingga butuh penguat, yaitu niat. Bahwa tayamum harus berniat karena tayamum sebagai pengganti wudu. Padahal antara pengganti dan yang diganti tidak boleh berbeda. Maka kalau tayamum tidak harus niat, maka tayamum juga sama. Imam Hanafiyah membolehkan tayamum dengan niat menghilangkan tayamum, karena tayamum merupakan pengganti wudu, sedangkan mandi atau wudu bisa menghilangkan hadas, sehingga tayamum juga boleh menghilangkan hadas sebagaimana wudu. Maka satu kali tayamum boleh dapat menghilangkan boleh melakukan sholat fardu berulang kali dan untuk ibadah lainnya. Kedua, tayamum menurut Imam Maliki yaitu 1. Niat mengusap wajah, 2. Mengusap wajah sampai rata, 3. Mengusap tangan sampai pergelangan tangan, 4. Muwalah atau terus menerus. Imam Maliki berpendapat bahwa tayamum tidak bisa menghilangkan hadas sehingga tidak boleh diniati, dan tayamum satu kali hanya dapat digunakan untuk sholat fardu satu kali dan sholat sunnah beberapa kali. Tayamum menurut Imam Syafi'i: 1. Niat pada saat mengambil wudu sampai mengusap sebagian wajah, 2. Mengusap wajah sampai rata, 3.
mengusap tangan sampai siku. Keempat, tertib, yaitu mendahulukan anggota badan yang seharusnya di awal dan diakhiri anggota yang seharusnya di akhir. Imam Syafi'i tidak memperbolehkan diniati karena tayamum tidak dapat menghilangkan hadas. Hanya saja lantaran tayamum, Imam Syafi'i memperbolehkan melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang seperti sholat, dan salah satu tayamum hanya boleh digunakan untuk digunakan satu sholat dan beberapa sholat sunnah. Yang terakhir, tayamum menurut Imam Hambali. 1. Niat ketika mengusap wajah. 2. Mengusap muka sampai rata. 3. Mengusap tangan sampai pergelangan. Menurut Imam Hambali sependapat dengan Imam Syafi'i dan Maliki, yaitu satu tayamum hanya dapat untuk satu sholat fardu saja dan tidak boleh diniati raf'ul hadas, tetapi beliau hanya mengharuskan mengusap kedua tangan sampai pergelangan saja. Dan sama halnya syarat sah wudunya sama dengan Imam Maliki. Sekian presentasi dan penjabaran dari saya. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.